Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Jarang dipahami oleh sebagian besar umat Islam, berikut adalah 3 tanda jika Allah sedang menaikkan derajat seseorang. Apakah salah satunya terjadi pada kita? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, hidup ini harus sepenuhnya kita yakini sebagai kesempatan untuk semata-mata beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridhonya. Semua hal yang telah Allah sediakan di dunia ini seperti makanan, minuman, harta, hingga tubuh yang sehat adalah modal agar kita bisa berlomba-lomba untuk beribadah dan menjadi hamba yang terbaik. Dalam situasi hidup yang demikian, kadang Allah Subhanahu wa taala memilih segelintir orang untuk naik derajat karena perjuangan dan kesungguhan orang-orang tersebut, sehingga membuat mereka dicintainya. Dengan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang senantiasa berada di dekatnya dan termasuk golongan orang yang dicintainya. Alhasil, kebahagiaan dan ketenangan dunia maupun akhirat telah berada dalam genggaman orang itu. Lantas, apa saja tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat seseorang? Pertama, kita didorong untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini yaitu ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Bila hal demikian terjadi pada kita, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat kita, sebab Dia ingin kita lebih dekat dengannya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kedua, tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak bila seseorang mengaku mencintainya dan Allah pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang tersebut. Kasus sederhana dari tanda ini adalah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa, meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Bila hal ini terjadi pada kita, jangan lengah. Teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat kita. Ketiga, diberi masalah tanpa henti hingga membuat kita hampir menyerah. Masalah, cobaan, dan musibah yang berat hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintainya dengan hendak diangkat derajatnya olehnya.
Bila sekarang ini kita sedang menghadapi masalah dan kesulitan hidup tanpa henti hingga membuat kita hendak ingin menyerah, jangan salah paham. Itu bisa jadi tanda kalau Allah Subhanahu wa taala justru mencintai kita. Dengan masalah yang diberikannya itu, kita akan jadi orang yang naik derajatnya secara drastis, insya Allah. Namun kita harus tetap hati-hati. Bila di waktu ini kita menyerah, maka sama saja kita menjatuhkan diri dalam lubang kehinaan bersama syaitan. Oleh karena itu, teruslah berprasangka baik kepadanya dan bersikap optimis. Demikian uraian mengenai tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat seseorang. Semoga kita senantiasa meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah dengan hanya mengharap ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.